Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari aspek hukum. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Selanjutnya tentang aspek hukum. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Selanjutnya tentang pengertian aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui, meskipun masih banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, kehasilannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak kesempurnaan hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak kesempurnaan pasti menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaklah dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat, dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha, maka perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. Selanjutnya, tujuan aspek hukum. Dengan adanya aspek hukum, maka akan bisa mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan atau ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Tujuan lainnya yang pertama, analisis jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua, analisis legalitas usaha. Yang ketiga, analisis ketepatan bentuk badan usaha dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Dan yang terakhir, analisis kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Selanjutnya, jenis badan usaha. Aktivitas bisnis tak dapat lepas dari yang namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha antara lain, yang pertama bidang industri, yang kedua persyaratan perundangan, yang ketiga besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, yang terakhir tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Bentuk badan usaha yang di Indonesia, yang pertama itu perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik perusahaan dengan hak pribadi, menurut Indrio tahun 2005. Namun, berdasarkan swasta tahun 2002, pengertian perseroan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan perusahaan. Perseroan terbatas. PT adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan. Bersama-sama mengelola usaha, perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, perserikatan komaniter. CIVI adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta
yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif, anggota lainnya adalah anggota pasif. Yang keempat yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tak punya anggota. Yang terakhir itu koperasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota orang-orang maupun badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan aktivitas usahanya pada prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan pergerakan ekonomi rakyat tetapi menggunakan asas kekeluargaan. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan beberapa jenis izin usaha. Beberapa izin usaha tersebut antara lain yang pertama, surat izin tempat usaha. Tiap perusahaan membutuhkan dan wajib mengurus surat izin tempat usaha. Tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usaha. Yang mengeluarkan surat izin tempat usaha adalah pemerintah kota madya atau kabupaten. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan untuk pengusaha firma, perseroan, koperasi, CV, PT, dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini juga untuk kepala kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang membuat surat izin usaha perdagangan. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, tentang nomor pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib membayar pajak kepada negara. Harus mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Karena anggapannya menimbulkan kerugian untuk negara, sebab pajak adalah pendapatan utama dari sebuah negara. Selanjutnya, nomor registrasi perusahaan dan tanda daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 juga mengatur mengenai wajib daftar perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk daftar pada kantor pendaftaran perusahaan, yakni pada kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP dikenakan juga dengan nama lain TDP, di mana wajib dipasang pada tempat yang gampang dilihat. Nomor NRP atau nomor TDP ini dicantumkan di papan nama sebuah perusahaan, berserta dokumen yang dipakai di kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya, analisis mengenal dampak lingkungan. Yang berikutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Suatu hasil studi menggunakan pendekatan ilmiah yang dipandang melalui beberapa sudut pandang dari ilmu pengetahuan adalah dampak penting dari kegiatan usaha yang terpadu yang dirancang pada lingkungan hidup di dalam kesatuan hamparan ekosistem, serta melibatkan kewenangan lebih yang berasal dari instansi bertanggung jawab. Selain ini, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis masih ada yang lainnya, karena cangkupan cukup luas. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.